pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ubaidillah Fatawi, mahasiswa Teknologi Pembelajaran PPS UNY. Kali ini saya akan berbagi tentang hasil bacaan saya atas buku Multimedia for Learning, Methods and Development yang ditulis oleh Stephen dan Stanley. Saya akan membahas bagian ke-14, yaitu berbicara tentang desain. Mengapa sih kita perlu mendesain? Tak lain karena goal dari multimedia pembelajaran sendiri adalah memfasilitasi proses belajar anak dengan efektif. Untuk itu, desain itu membantu kita untuk mencapai tujuan tadi itu dengan lebih cepat. Sehingga seorang desainer itu diharapkan punya kemampuan untuk menghubungkan antara kendala dengan solusinya. Kalau dalam keilmuan medis, seorang desainer multimedia pembelajaran bisa disebut sebagai seorang dokter. Nah, desain sendiri diperuntukkan untuk dua kategori halayak sebenarnya, atau segmentasinya. Pertama adalah segmentasi tertentu. Jadi multimedia pembelajaran dirancang untuk satu orang atau satu kelompok tertentu yang sudah spesifik. Ada pula media pembelajaran itu didesain untuk khalayak ramai. Dalam membuat multimedia pembelajaran, kita memerlukan sebuah tim kerja karena kita tidak mungkin membuatnya sendiri. Menurut Stanley, ada orang yang bekerja sebagai seorang desainer pembelajaran. Dia penentu paradigma media sekaligus perancang media. Kemudian ada klien ini adalah orang yang membutuhkan jasa. Kemudian ada project manager. Project manager ini adalah orang yang mengatur pengerjaan proyek, mengatur ritme dan segala macam halnya. Kemudian ada content expert. Dia adalah ahli dalam akurasi pesannya. Kemudian trainer or teacher. Ya, trainer or teacher ini membantu kita atau membantu desainer pembelajaran itu untuk mengenali perilaku calon penerima pesan. Kemudian ada benar sebagai seorang pengguna. Ketika membangun media pembelajaran, multimedia pembelajaran, kita akan dihadapkan dengan banyaknya ide. Nah, Stanley dalam bukunya memberikan ada dua teknik untuk mengerututkan idenya. Yang pertama adalah brainstorming the content and the learning approach. Jadi melakukan brainstorming dengan melahirkan ide tentang apa informasi yang Anda pelajari dan melahirkan ide tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran menggunakan metode belajar. Yang kedua adalah mengeliminasi beberapa ide awal. Nah, eliminasi ini dilakukan dengan satu kriteria tertentu. Jadi kita tidak asal mengeliminasinya. Nah, kriteria ide yang akan kita eliminasi itu meliputi apakah ide itu memenuhi karakteristik dari kebanyakan pembelajar seperti usia dan kemampuan. Ketika kita membuat media pembelajaran untuk anak, tentu berbeda ketika kita membuat media pembelajaran untuk orang dewasa. Ini karakteristik. Kemudian ada hubungan antara ide dengan tujuan yang akan dicapai, harus sinkron. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari konten. Tidak mungkin kita misalkan memasukkan semua materi yang membutuhkan waktu 1 tahun ke dalam satu media yang cukup atau yang hanya punya waktu efektif sekitar 1 jam. Itu tidak mungkin. Kemudian ada batasan media itu. Nah, seperti tadi juga batasan media itu seperti misalkan ketika kita membuat multimedia untuk seorang tunarungu, tidak mungkin kita menggunakan media audio. Kemudian ada kemampuan dan kapasitas staf produksi. Membuat skenario media. Dalam membuat skenario media, kita akan belajar untuk membuat langkah-langkah yang akan membuat media itu efektif. Ada dua cara, yaitu kita menganalisis tugasnya dan menganalisis konsep. Ada flowchart.
yaitu untuk melihat flowchart ini berguna untuk melihat struktur dan bagian dari multimedia pembelajaran. Nah, ada 3 level dalam membangun flowchart multimedia. Setiap level itu mempunyai kerumitannya masing-masing. Level 1 mudah, level 2 sedang, level 3 sangat kompleks. Oke. Kemudian ada deskripsi program di awal. Yang pertama kita lakukan ketika mendeskripsikan program itu atau multimedia itu, yang pertama adalah kita mengidentifikasi tipe pembelajarnya. Janjane kita mau membuat media itu kepada siapa? Kita harus mengidentifikasi tipe pembelajarnya. Kemudian memilih metodologi, kemudian mengidentifikasi prosedur dan kebutuhan skill. Keempat, kita menentukan faktor keputusan, dan terakhir kita membuat sequence description atau deskripsi bagian-bagian gitu. Setelah itu kemudian kita akan detailkan lagi desainnya tadi itu. Kemudian kita punya keharusan untuk mengkomunikasikan desainnya kepada klien kayak gitu. Nah, pertama kita akan membahas prototipe-nya dulu, gambaran kasarnya juga, kemudian look and feel. Kemudian kita juga harus menjelaskan metodologi, kemudian membahas storyboard dan script. Storyboard ini contohnya yang di samping ini. Ini adalah storyboard atau gambaran kasar dari satu program multimedia. Terima kasih.